Boyolali, Bapak Saiful Hadi. Monggo, silakan Mbak Novia Milan bisa memaparkan dalam waktu maksimal 7 menit, kemudian nanti akan disambung penguatan dukungan dari mentor. Silakan Mbak Oke. Novia. Terima kasih Ibu. Sebelumnya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. saya hormati Ibu Ratna selaku moderator, selaku host. Yang kedua, yang hormati selaku mentor saya Bapak Saiful Hadi, yang tak lupa kepada penguji saya Bapak Profesor Toto Soeharto. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya di sini akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Audiovisual, PowerPoint, dan Video Demonstrasi pada Pembelajaran PCUK. Ini saya mengambil sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya sebagai guru ahli pertama PJUK di Min 2 Boyolali. Dan dari sebelumnya tuh sebagai CPNS yang ditugaskan di Min 2 Boyolali sebagai guru ahli PJUK ini menyampaikan latar belakang bahwa kegiatan ini untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran di agenda satu, kemudian di agenda 2 dan agenda 3 dalam Latsar CPNS kemarin. Kemudian tugas dan fungsi jabatan saya sesuai Permenpran nomor 21 tahun 2024, perencanaan pembelajaran, pelaksana pembelajaran, penilaian, pembelajaran pembimbing dan pelatih peserta didik, serta pelaksana tugas tambahan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dari situ saya menetapkan isu sejumlah 5 sesuai dengan apa yang sudah saya konsultasikan dengan mentor saya selaku kepala sekolah saya, kemudian dengan teman sejawat, yaitu ada 5 isu, kemudian saya tetapkan menggunakan metode APKL, yaitu ada 3 isu teratas. Yang pertama itu kurangnya penggunaan audiovisual dalam pembelajaran PJUK, yang kedua kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran PJUK, dan yang ketiga kurangnya media pembelajaran yang menarik dan bervariatif di Min 2 Boyolali. Kemudian dari itu ditetapkan 3 isu teratas. Yang pertama yaitu kurangnya penggunaan audiovisual dalam pembelajaran PJOK. Dari itu saya analisiskan menggunakan analisis fishbone diagram. Ada beberapa yang menjadi penyebab, yaitu metode pembelajaran yang masih menggunakan ceramah, terbatasnya akses literasi digital. Biasanya anak-anak itu ketika pembelajaran PJOK mereka langsung praktik fisik di lapangan tanpa ada pendahuluan yang berbasis audiovisual. Kemudian pembelajaran kurangnya referensi pembelajaran PJOK berbasis audiovisual dan bahan ajar yang terbatas, serta lingkungan pembelajaran belum memadai karena ada pembangunan dan lahan madrasah yang sangat terbatas. Kemudian sudah ada beberapa yang sarana pelaksanaannya ada tapi belum maksimal dalam penggunaannya. Dari itu saya menyampaikan gagasan isu saya yaitu tentang optimalisasi penggunaan audiovisual, PowerPoint, dan video demonstrasi dalam pembelajaran BCUK. Eh, ini sebenarnya data dan fakta yang saya ambil dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini memang belum ada bukti bahwa pembelajaran PJOK menggunakan audiovisual. Dan sebagai tantangan di Madrasah Min 2 ini bahwa penggunaan TIK itu masih belum optimal. Kemudian dari gagasan itu saya merencanakan 5 kegiatan. Yang pertama, ada perencanaan, konsultasi, dan koordinasi dengan mentor terutama dan dengan teman sejawat. Kemudian kedua, pembuatan modul ajar atau RPP. Yang ketiga, pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual yang berupa PowerPoint dan video demonstrasi. Yang keempat, implementasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi dan penyempurnaan. Dalam perencanaan yang pertama itu analisis isu dan rancangan solusi, kemudian diskusi tanya jawab terkait penyusunan draft kepada mentor dan teman sejawat. Yang kedua itu pelatihan sederhana dengan teman ahli TK. Misal ketika kita melakukan pengeditan video demonstrasi, kita bisa belajar dengan teman yang satu madrasah yang ahli dalam TK. Kemudian outputnya yaitu mendapatkan arahan dan persetujuan dari mentor, kemudian notulen dan dokumentasi. Kemudian ini sesuai dengan visi dan misi madrasah nomor 6. Kemudian ini nilai berakhlaknya di dalam nilai berakhlak kompeten, akuntabel, kolaboratif. Yang kedua yaitu pembuatan RPP atau modul ajar, karena untuk pembuatan modul ajar yang berbasis video apa itu? Video visual itu masih sangat terbatas. Jadi
kita mencari referensi untuk pembuatan RPP modul ajar, yaitu kita membuat konsep, kemudian konsultasi, menyusun, kemudian mencetak outputnya yaitu RPP dan dokumentasi. Yang ketiga yaitu pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual. Yang pertama pembuatan PowerPoint, kemudian pembuatan video, yang ketiga pengeditan. Nanti kemudian setelah kita selesai melakukan pembuatan, mungkin kita akan menguploadnya di web sekolah atau di YouTube-nya sekolah. Kemudian kita yang selanjutnya keempat yaitu implementasi dalam pembelajaran. Sudah kita membuat, kita implementasikan kepada anak-anak dalam pembelajaran PJOK. Yang terakhir setelah pengimplementasian kita melakukan evaluasi dan perbaikan. Mungkin evaluasi nanti ada dari siswa dan dari guru. Kita akan untuk siswa kita akan mengisi angket dan testimoni, kemudian dari guru atau teman sejawat kita juga akan memberi pemberian testimoni dari mentor, dari siswa dan dari guru sejawat. Dan kendalanya mungkin kurang karena waktunya sangat terbatas yaitu sekitar 1 bulan, dan nanti berbarengan dengan adanya asas semester 1, jadi mungkin sebelum berakhirnya kegiatan jadwal sesuai jadwal itu mungkin akan selesai lebih awal, yaitu kurangnya referensi RPP berbasis video audio visual, kemudian waktu yang terbatas, kemudian perangkat untuk pembuatan media belum optimal. Mungkin antisipasi atau solusinya saya berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru yang lain tentang peminjaman perangkat untuk pembuatan media. Begitu, terima kasih. Sekiranya ini yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bisa di stop share Mbak Novia nanti sambil persiapan jenengan nanti screenshot nggih nanti. Yes, siap. Baik, untuk selanjutnya pernyataan dukungan dari mentor, monggo silakan Pak Saiful Hadi bisa memanfaatkan waktunya 3 menit dari sekarang. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Prof. Toto selaku penguji, yang saya hormati Bu Ratna selaku moderator dan Bu Novi selaku peserta CPNS 2025. Perlu kita sampaikan bahwa biografi profil Min 2 Boyolali itu terdiri dari 665 siswa, 24 kelas, dan kebetulan tahun ini ada 2 guru PJOK, yang satu P3K, yang satu CPNS, di mana sebelumnya untuk guru mapel PJOK itu diampu oleh guru kelas. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran, apa yang dilakukan oleh madrasah diantaranya adalah menyiapkan sarana prasarana walaupun belum optimal. Di antaranya ada 5 smart TV, kemudian ada 5 proyektor, ada audio itu 3 unit. Kemudian terkait dengan pengembangan guru, IHT, workshop itu kita selalu memfasilitasi, akan tetapi implementasinya kurang. Maka dari itu, dari rancangan yang disampaikan oleh Bu Novi, menjadi tantangan bagi madrasah dan khususnya Bu Novi untuk membangun spirit dari teman-teman bagaimana kaitannya dengan kegiatan pembelajaran ini, memanfaatkan media di mana ke depan terkait dengan proses pembelajaran, akreditasi, dan lain sebagainya terkait dengan pemanfaatan IT itu menjadi unsur pokok dalam penilaian. Maka saya mendukung apa yang dirancang oleh Bu Novi agar ke depan bisa memberikan manfaat kepada madrasah, bisa menggugah semangat teman-teman yang lain, di mana beliau masih cenderung muda dan dibandingkan dengan teman-temannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Saiful Hadi nggih atas penguatannya untuk Mbak Novia. Monggo selanjutnya Prof. Toto selaku penguji dapat melakukan dialog tanya jawab secara langsung dengan Mbak Novia. Monggo Prof. Oke, matur nuwun Bu Ratna, Pak Kepala Madrasah, Pak Ya, Saiful Hadi, di- dan Mbak Novia Milan. Ya, siap Ini Bapak. lahirnya bulan November ya? Bukan Bapak, bulan Maret. Oh, bulan Maret. Atau lahirnya di Itali?
Eh, Bapak dulu suka sama AC Milan Pak pas saya lahir. Oh, ternyata itu ada asbabul Iya, wurudnya, iya asbabun betul. nusulnya. Ternyata penggemar AC Milan ya, Iya leres makanya Bapak. makanya cuma itu tadi Novianya apakah bulan November, ternyata Maret ya. Iya, Milannya yang betul ya. iya Baik, Mbak leres. Novi. Mbak Novi ini kan nanti jadi guru PJOK, Yap, itu siap ya. Pak. Nggih. Oke, sesuai dengan standar kurikulum untuk madrasah min, PJOK itu berapa persen teori, berapa persen praktek? Satu kali pertemuan itu 2 JP Pak. Iya, maksud saya dari persentase teori dan prakteknya. Eh, Kalau tidak salah itu eh Nanti dilihat lagi ya, ya. ya. Jadi ini kan karena Mbak Novi ini mau menyampaikan PPT dan video ya, Ya, yang itu tidak perlu ke lapangan, tidak perlu ke arena praktek, ya, ya, bersifat teori. ya. Nah, apakah setiap pembelajaran itu ada teori dan prakteknya, atau pertemuan ini teori, besok pertemuan berikutnya adalah praktek? Untuk ini ruang lingkupnya J, Pak. Biasanya sebelum praktek ada pendahuluan teori, biasanya di kelas itu. Kemudian setelah itu minggu depannya baru kita praktek ke lapangan. Seperti itu. Oke, jadi teori dulu. Makanya tadi saya bertanya berapa persentase teori dan berapa persentase praktek. Hmm, Nanti dilihat di standar kurikulum min, Ya, siap. ya. Nah, kemudian kalau konsepnya adalah hari ini teori, minggu depan adalah praktek. Nah, ini mungkin bisa dilakukan terkait dengan ini. Yang kedua, tadi sudah ada prasarana yang disiapkan oleh Pak Kepala Sekolah terkait dengan LCD segala macam tadi ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, apakah PPT dan video itu dibuat oleh Ibu guru PJOK, PPT dan videonya, atau PPT dan videonya itu dibuat oleh AI atau mengambil dari YouTube-YouTube orang? Buat sendiri Bapak, biasanya sebelumnya, maaf ya, sebenarnya kan saya mengajar di sekolah dasar, bukan di madrasah. Biasanya saya membuat sendiri Pak, kayak rangkaian-rangkaian video itu. Kemudian saya presentasikan kepada anak-anak, seperti itu. Oke, artinya video punya Ibu Novia. Ya, ya Bu, iya Bapak. Ah, video itu apakah sudah diunggah di medsos atau belum? Biasanya saya unggah di YouTube Pak. Halo, Halo? ada ada Iya, ada gangguan sebentar. iya. Ya, gimana gimana? Eh, Biasanya sebelumnya videonya saya unggah dulu Pak di dalam akun media sosial. Mungkin besok bisa berkolaborasi dengan akun YouTube-nya Min. Kemudian saya upload, kemudian presentasinya lewat video. Jadi kadang anak bisa sebelum pembelajaran anak bisa melihat sendiri Pak di akunnya di YouTube-nya gitu. Kemudian paginya atau setelah pembelajaran prakteknya mereka sebelumnya bisa belajar terlebih dahulu seperti itu. Oke, jadi karena materi-materi ajar olahraga PJOK mulai dari yang khususnya yang sifatnya praktek dan seterusnya, yang teori yang praktek itu di medsos sudah ada, mau dari TikTok mau dari cara senam misalnya, itu TikTok sudah ngajarin, di YouTube juga cara melempar lembing, nah itu sudah ada semuanya di YouTube. Nah, makanya tadi saya bertanya, apakah ini buatan Mbak Bu Novi atau buatan yang lain, maka itu harus dijawab ya. Oke, Baik, siap. berikutnya ini kan optimalisasinya fokus kepada konten. Oke, Ya, mungkin konten ajar, materi pembelajaran, bukan ke web. Tadi kan saya sebutkan ada 4 optimalisasi tadi. Ada ada kecepatan, ada friendly ke user, ada terakhir konten yang keempat tadi. Nah, ini makanya ini adalah optimalisasi materi ya, oke, kontennya. Oke. Dan kontennya ini adalah konten buatan sendiri.
buatan sendiri. Bentar, Mbak. Iya, Bu. Ditunggu dulu. Mungkin Prof. Toto ada tamu atau apa mungkin. Oke. Ya, mohon maaf ini pindah ada mati listrik sebentar kemudian gensetnya hidup jadi pakai pakai wifi, pakai laptop, Ya, pakai Bapak. handphone. Oke, Prof. Oke. Tadi saya di mana ya? Saya ngomong apa tadi lupa jadinya. Video tadi, Prof. Videonya dibuat Oh sendiri ya, atau ah, mangge? nggih, 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 nggih. Videonya dibuat sendiri atau ternyata buatan sendiri. Artinya siswa murid itu diarahkan ke media sosial, YouTube atau apapun yang milik sekolah, Yes. yang milik sekolah biar sekolahnya media sosialnya biar hidup. Ya, laras Bapak. Mau mau TikToknya ke mau YouTube-nya yang penting sekolahnya bisa hidup gitu ya. Ya, Oke, kemudian berikutnya ini karena memang olahraga ini kalau saya sih melihat olahraga itu persentasenya besar di praktek daripada di teori. Jadi monggo nanti ini dipikirkan sesuai dengan standar kurikulum ya, eh, bagaimana baiknya. Kemudian rencana publikasinya. Nanti rencana publikasinya nanti lewat itu Pak akun sosial, media sosial, seperti yang sudah disampaikan tadi, akun media sosial sekolah. Akun webnya nggak ada. Di sekolah Eh, sudah punya web. sudah, tapi kayak belum optimal penggunaannya, Pak. Ya, dioptimalkan Oke. di situ, mumpung Mbak Novi bisa mengoptimalkan. Jadi jangan hanya materi ajar, tapi webnya uploadlah Oh, di situ. Misalnya dari apa, bisa dibuat infografi, bisa dibuat apa, dan seterusnya. Syukur-syukur publikasi bisa di jurnal, bisa di macam-macam lah nanti. Itu kan manfaat juga untuk Mbak Novi ketika Mbak Novi ini kan mau PPG, mau akreditasi apa namanya sertifikasi. Sertifikasi. Iya, bukan Nanti ke akreditasi, jurnalnya mau BDK sertifikasi. bisa, Prof. BDK punya Ah, jurnal. oh, ya siap Ibu. tuh. Wah. Jadi ini penting, itu akan bermanfaat bagi Mbak Novi selaku guru ketika mau PPG kan harus ada karya ilmiah, ada publikasi. Terserah mau diwebkan kemana, mau dijurnalkan kemana dan seterusnya. Yang penting ini ada dampaknya. Siap, Jangan sampai Prof. kemudian ini selesai diteliti dan seterusnya kok nggak ada bukti, dokumen, publikasi dan seterusnya. Nah ini kan lepas artinya. Karena Mbak Novi kan ketika mau disertifikasi ya kebetulan saya juga menilai menilai dari zaman zaman PPG, zaman PLPG bahkan 2011. Jadi lama sekali sampai sekarang PPG mulai daring seterusnya. Oke, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Prof atas arahan masukannya untuk Mbak Novia. Monggo nanti Mbak Novia nggih bisa menindaklanjuti saran dari Prof Toto. Yap, Baik, Ibu. mari kita akhiri untuk seminar rancangan aktualisasi atas nama Novia Milan dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Matur nuwun Pak Saiful Hadi, monggo bisa Terima kasih. melanjutkan aktivitas yang lain.
Siap, terima kasih Bu. Bapak Oke. Tata Matenun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemapar selanjutnya, atas nama Muhammad Rizky yang pada kesempatan siang hari ini sudah didampingi oleh mentor Bapak Doni Harahap. Kami di sini Mbak Novi di Sudah selesai, Mbak. Mbak Novia sudah selesai.